Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yusib minhu, Allah akan uji mereka dengan musibah. Ada lafaz hadis yang mirip dengan ini, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, akan Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Bukan Allah jadikan ngerti agama, enggak, bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul faham tentang urusan agamanya, bukan sekedar pengetahuan saja. Nah, di hadis ini lafadznya berbeda. Man yuridillah, siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, untuknya suatu kebaikan, yusib minhu, akan Allah berikan ujian untuknya. Maka jangan dianggap, ya, bahwasanya ujian itu akan menimpa pada orang yang bersalah dan berdosa saja. Kalau dia punya salah, saat dia melakukan dosa, baru dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala buat insaf. Enggak. Jangan sepicik itu memahami Islam, ya. Mau dia berdosa atau bukan seorang pendosa sekalipun, saat Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan berikan dirinya ujian dan cobaan. Ya, enggak harus orang tua yang diuji. Bahkan semua para nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada para nabi yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ujiannya Nabi Musa alaihi salam sudah beliau rasakan semenjak beliau lahir. Diuji saat beliau masih bayi ceprot, bayi baru lahir. Diuji dengan siapa? Dengan masa-masa Fir'aun, masa-masa zaman Fir'aun. Fir'aun itu jangan dikira orang yang bengis, orang yang jahat, orang yang tidak adil. Jangan dikira seperti itu. Fir'aun disebutkan dalam sejarah adalah orang yang sangat memperhatikan urusan keadilan. Ya, adil dia. Dia sampai menggaji karyawannya, mensejahterakan rakyatnya. Waktu itu Mesir makmur di tangan Fir'aun. Namun Fir'aun karena semakin kaya, semakin makmur, semakin sejahtera, negerinya juga semakin hijau, dan hidup selama, dalam riwayat 200 tahun atau riwayat yang lain menyebutkan 400 tahun. Selama itu sehari pun dan sekalipun tidak pernah ditimpa rasa sakit. Gak pernah sakit Fir'aun. Dari situlah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Semua yang dipegang oleh dia sejahtera. Ya, semua yang dipegang oleh dia sejahtera. Namun pada suatu saat ketika dia tidur, bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada seorang bayi laki-laki, anak laki-laki yang mengambil mahkota dari atas kepalanya. Kumpulkan paginya, pagi harinya dikumpulkan semua orang oleh Fir'aun. Semua dikumpulkan oleh Fir'aun, namanya Watimfir, ya, wakil pertimbangan Fir'aun. Semuanya dikumpulkan oleh Fir'aun. Tanya sama Fir'aun, saya mimpi begini. Apa tafsir mimpi saya? Maka kata seorang penyihir,
ya, tahun ini akan ada orang yang akan merebut kekuasaanmu dan kamu akan digantikan olehnya. Wow, nggak terima, ya, nggak terima. Masa sudah Tuhan mau ada yang gantikan posisi dia? Akhirnya Fir'aun pun memerintahkan untuk bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ya. Di situ, karena mimpi itu, minta dibunuh. Giliran Nabi Musa lahir, ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ummi Musa, wahai ibunya Musa, ardi'i, susui Musa kecil itu. Wa in khifti 'alaika fa'alqihi fil yam. Wa in khifti 'alaik fa'alqihi fil yam. Tapi kalau kamu takut, ya, alirkan dia ke sungai. Disuruh dimasukkan ke peti, kemudian dialirkan ke sungai. Inna radduhu ilaik. Kami janji, kami akan mengembalikan Musa itu untukmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi ibunya dikasih ilham oleh Allah. Akhirnya pagi-pagi ngambil peti, masukkan si Musa kecil ke dalam peti, kemudian dialirkan ke sungai. Ujiannya dari bayi. Nggak harus punya dosa dulu, nggak harus seorang penjahat dulu, nggak harus dewasa terlebih dahulu. Itu diuji Nabi Musa dari bayi. Begitu dialirkan, ternyata mendaratlah di tangan istrinya Fir'aun sendiri. Namanya siapa? Asiyah, ya, bintu Muzahim. Diambil oleh Asiyah, dibawakan ke Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun, sebengis-bengisnya Fir'aun, segalak-galaknya Fir'aun, sama istri tetap gak bisa melawan, ya. Fir'aun aja yang pangkatnya tinggi, yang paling kereng, sama istri tunduk. Ya, ini kabar gembira untuk bapak-bapak sekalian, ya. Yang jadi suami-suami takut istri. Jangankan bapak, ya, Fir'aun saja nggak bisa berkutik kalau di depan istrinya, ya. Tunduk Fir'aun, nggak bisa ngomong apa-apa. Minta supaya anak ini diasuh, pokoknya nggak boleh dibunuh. Ya udah. Akhirnya kata Fir'aun, kalau memang nggak mau dibunuh, pokoknya ini ditaruh di sini, ya. Subhanallah. Perhatikan hadirin. Fir'aun membunuh anak-anak, tapi justru Allah jadikan Fir'aun sendiri yang mengasuh musuhnya sendiri. Fir'aun sendiri yang akan menyuapi anak itu, membesarkan anak itu, dan Fir'aun sendiri yang akan memakaikan jubah-jubah kebesaran untuknya dan mempersilahkan Musa untuk tinggal di istana singgasananya dan diizinkan untuknya memakai seluruh kendaraan-kendaraan dan fasilitas kerajaan. Siapa yang melakukan? Fir'aun sendiri. Akan tetapi sebelum saat itu tiba, si bocah ini terus-terusan nangis. Karena nangis terus, nggak kuat Fir'aun, ya. Nggak kuat Fir'aun, ngomong sama jajarannya, ini gimana ini anak nangis terus, ya, saya ragu sama dia. Katanya para penyihir, ya sudah, kalau ragu uji aja dia. Kalau dia benar yang akan menjahatimu, dia akan bersikap normal. Cara ngujinya gimana? Uji antara bara api dan susu. Akhirnya diuji, Musa kecil itu suruh milih antara bara api dan susu. Ternyata yang disentuh oleh Musa adalah bara api, mowo kecil itu. Akhirnya kata para penyihir, oh bukan, dia bukan orang yang dimaksud, ya. Kalau orang yang dimaksud, dia akan ngambil susu karena sudah menjadi pintar. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan tangannya Musa mengambil
bara api yang kecil. Al-muhim ini nangis nggak berhenti tetap. Akhirnya apa? Fir'aun mengadakan sayembara, siapa wanita yang bisa menyusui si Musa kecil ini. Dia adakan sayembara, setiap ada perempuan yang pengen nyusoni Musa ngeles, nggak mau, menolak. Oh, ini bukan ibu saya, nggak mau. Datang perempuan lain, oh nggak mau, ini bukan ibu saya. Terus seperti itu sampai akhirnya terdengar oleh umiknya Musa sendiri sayembara ini, maka umiknya Musa pun ikut dalam sayembara tersebut. Maka ketika ikut, giliran jatahnya umiknya Musa yang menyusoni, dicoba Musa kecil langsung paham, oh ini ibu saya mau nyusu. Anak kecil paham perempuan mana yang jadi ibunya. Herannya orang tua zaman sekarang lupa mana istrinya, mana istri orang. Giliran istri sendiri lupa, giliran istri orang ingat. Giliran istri orang didekati, giliran istri sendiri dijauhi. Nah, ini kacau yang seperti ini. Ya. Musa bisa paham, oh ini bukan ibu saya tinggalkan. Ya. Bukan haknya saya, jangan didekati. Ya. Ini Musa kecil. Maka orang yang sudah dewasa hendaknya dia mengambil pelajaran dari semua kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ya. Itu Musa diuji dari kecil. Nggak ada nabi yang nggak diuji. Ada Ustaz, Nabi Sulaiman nggak diuji sama Allah. Loh, kata siapa Nabi Sulaiman nggak diuji sama Allah? Nabi Sulaiman itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja di raja. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hewan semuanya tunduk menjadi tentaranya. Jin semuanya tunduk menjadi tentaranya. Angin menjadi tunduk untuk mau menerbangkan Nabi Sulaiman kemanapun yang dia mau. Semuanya tunduk. Bahkan ketika ingin mendatangkan singgasananya Ratu Balqis, apa kata jin ifrit? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata jin ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis dari Saba, Yaman. Daerahnya namanya Saba. Saya akan datangkan ke sini bumi Palestina sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Ya. Maka datang orang lain, manusia yang punya zikir yang paling ampuh. Ya. Dia menguasai zikir Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Disebutkan dalam riwayat nama itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam riwayat lain panggilannya nama itu adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Nama-nama itu sering disebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang itu memanggil Allah dengan nama-nama itu, semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya siap mendatangkan singgasana Balqis kepadamu sebelum engkau berkedip. Sebelum selesai berkedip. Apa kata Nabi Sulaiman setelah itu? Setelah mendengarkan sayembara ini dan semuanya adu unjuk kebolehan untuknya. Qala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah, dari Rabbku untukku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Supaya Allah lihat apakah saya hamba yang pandai bersyukur atau yang justru kufur nikmat. Ujiannya dari jabatan, kekuatan, kekayaan, singgasana, semuanya. Itu semua ujian. Ada yang gak enak, ada yang enak. Semuanya dapat ujian. Oleh sebab itu kita umat Islam yang sama-sama menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang sabar kalau diuji. Yakin bahwasanya tidak ada nabi pun kecuali pasti dia diuji. Semua nabi diuji, semua orang diuji, maka kita pun diuji.
Jangan kita mengatakan saya pasti punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghukum saya dengan ujian berat ini. Jangan ngomong seperti itu. Ya, tapi katakan ini ujian dari Allah untuk saya supaya saya semakin mendekat kepadanya. Katakan seperti itu. Jangan selalu menyalahkan dirinya sendiri, nggak pernah berpikir positif untuk dirinya sendiri, dan akhirnya semakin renggang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di hadisnya mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan timpakan untuknya musibah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya akan sesuai dengan persangkaan dan dugaan hambaku untukku. In dhanna khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau hamba itu menduga tentang aku yang jelek-jelek, maka aku akan sesuai dengan persangkaannya, aku akan bersikap jelek untuknya. Tapi kalau hamba tadi bersikap baik tentang aku, memikirkan yang baik-baik untukku, maka aku akan bersikap baik untuknya. Mikirnya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya mau diangkat derajatnya oleh Allah. Oh, saya mau diuji oleh Allah. Oh, saya disuruh dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai istilah, oh saya ini pasti teguran berat ini dari Allah Subhanahu wa taala karena saya melakukan ini. Jangan seperti itu, ya. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya semakin insaf, supaya semakin dekat, dan supaya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya. Dan berbaik sangka kepada Allah adalah cara terbaik agar kita bisa melalui ujian ini dengan nyaman, damai, dan tidak kecil hati. Tapi kalau sudah suudzon sama Allah, sukar menghadapi ujiannya, berat menghadapi ujiannya, dan selalu takut, khawatir, pikirannya macam-macam ketika menghadapi ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu berpikir positif tentang Allah Subhanahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menata hati kita, lisan kita, dan tubuh kita agar terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyabarkan kita dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala demi memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.